Coba Fater pikir yang paling berkesan gitu. Fater pikir dulu. Nanti mencutik gitu ya, apa lampu gitu. Oh ya, gini. Fater akan menceritakan tentang ketika pengalaman Fater remaja juga. Audio Jungle. Halo Sobat Remaka. Fater mau ngucapin terima kasih kepada kita semua yang sudah bergabung dalam pertemuan katekesi digital yang pertama ini. Nah, karena ini pertemuan yang pertama, Frater, kita akan perkenalan lagi ya. Siapa tahu kemarin ada yang lupa nama dari Frater ini. Nah, mulai dari pojok sana. Halo teman-teman, perkenalkan nama Frater Henrikus. Halo, kalau Frater Dedi. Kalau Frater Bayu. Nah, kalau saya Frater Putra. Nah, Frater, kenalin dong Instagramnya apa? Siapa tahu kan teman-teman juga yang ingin tahu Instagram kita. Frater Henry Instagramnya apa? @henrikus.scj. Frater Dedi, @franciscusdedi saputra. Frater Bayu, @ignasbayu. nah kalau Frater @Alexander Bayu AJ. Tenang aja, ini teman-teman yang lupa ada di bawah sini. Terus Nah, yang paling penting yang paling penting adalah akun Instagram dari Sahabat Remaka, @sahabatremaka. Jadi yang belum follow, silakan follow ya. wajib follow dan juga ngajak teman-temannya juga untuk Ya follow. benar. Nah, Fater kan ini pertemuan pertama kita. Nah, biar kita lebih tenang gitu kan, karena suasana juga agak tegang nih kayaknya ya. Tegang ya, Bersama. ya, Santai aja. santai aja. Santai. Nah, kita nyanyi dulu ya, Fater. Kita mau nyanyi apa? Salam jumpa, karena kan kita baru berjumpa pertama kali. Oke, jadi salam jumpa. Nah, intro Frater. Intronya dari Mana? teng 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 Teng, ya. Oke. Yang tahu bernyanyi bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Salam jumpa untuk semua. Apa kabar engkau di sana? Ku harap engkau baik-baik saja. Aku, kamu, kita semua. Salam jumpa untuk semua. Mari kita bersukaria. Dalam acara apa? Dalam acara Sobat Remaka, bergembira bersama-sama. Kita di sini untuk berbagi cinta, membuka hati untuk semua. Oh, bergandeng tangan sambil bergoyang, kita rayakan kebersamaan kita dalam Tuhan. Oh, kita di sini untuk berbagi cinta. 1, 2, 3, kita kumpul semua. Oke, udah mulai cair nih ya. Mulai cair. Ngomong Frater, kita nggak pakai masker karena kita satu rumah ya. Kita udah negatif semua, jadi tenang. Tapi untuk teman-teman di rumah, kalau berada di luar rumah tetap pakai masker dan cuci tangan. Ya. Nah, Frater, kita mulai aja ya. Oh iya teman-teman, maaf ya kalau punya suaranya agak berisik karena rumah biara Frater memang ada di dekat jalan. Jalan raya. Jadi dimaklumi ya. Oke. Oh iya, Brother. Iya. Kan nggak ada kameramennya. Oh iya, ada kameramennya. Nah, Berarti salah satu dari kita harus off frame ini. Out frame ya. Siapa ya? Pemimpa aja ya. Pemimpa ya. Iya. Dah. Wah. Sudah ya. Oke teman-teman, pokoknya seru-seru bareng Frater yang lain ya. Frater mau out frame. Oke. Dan ada yang rekamin. Oke. Dia jadi kameramen. Sudah. Dadah Frater Enrico. Dadah Frater. Porsinya tolong disediain Frater.
Kita jaga jarak ya. Ya. Nah, karena kita pertama, teman-teman masih ingat kan tema besar kita apa? Pasti masih ingat Pasti karena dong. sudah kita posting ya. Sudah kita posting di Instagram. Yaitu temanya apa? Beriman dan bersaksi di era digital. Yuk, Gitu. kan siapa yang mau ngomong selanjutnya? Nah, brother, jadi Karena ini pertemuan pertama, tema kita apa, brother? Pertemuan pertama ini kita akan membahas tema tentang apa ya? Apa? Kita lihat dulu Yuk, lihat contekannya di sini dulu, ya, yuk. contekannya. Jadi kita harus mengenal dan belajar dari kisah keluarga Kudus Nazaret. Oh, gitu. Nah, keluarga Kudus Nazaret itu ada siapa saja? Ada yang tahu? Yusuf, Nah, Yusuf, Maria, dan tentunya Yesus. Nah, paling penting adalah Yesus itu sendiri. Nah, sahabat Remaka, tadi kan kita sudah mengenal siapa saja keluarga Kudus Nazaret. Nah, selanjutnya kita akan juga mengenal bagaimana sih kehidupan keluarga Kudus Nazaret itu. Kita akan pada saya ya. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya sangat banyak sekali kisah-kisah dalam kitab suci yang menceritakan tentang keluarga Kudus Nazaret. Nah, tapi pada pertemuan pertama ini, Patra akan membahas tiga perikop dalam kitab suci. Yang pertama itu dalam Lukas 2, 1-6. Lalu yang kedua, Matius 2, 13-15. Yang ketiga, Lukas 2, 41-52. Nanti yang ketinggalan, editor tolong diputar buat ini. Wah, banyak sekali ya, Banyak brother kan? ya. Iya banyak banget emang Frater. Nah karena banyak, Frater saya akan menjelaskan ini aja Frater. Intinya dari Intinya perikop saja. masing-masing. Nah, yang pertama apa? Lukas 2, 1-6. 1-6. Boleh sambil buka juga yang di rumah. Oke. Bisa buka. Apa ya, brother? Nah, jadi itu tentang kisah kelahiran Yesus. Nah pada waktu itu Yusuf dan Maria itu kesulitan untuk mencari penginapan pada saat Maria hendak melahirkan. Nah maka pada waktu itu mereka terpaksa karena sudah ditolak di berbagai macam penginapan, mereka akhirnya melahirkan Yesus dalam sebuah kandang domba seperti itu. Nah itu perjuangannya ya sangat kelihatan sekali bahwa Yusuf dan Maria sangat mencintai Yesus. Gitu. Lalu yang kedua dalam Matius berapa? Matius 2 ayat 13 sampai 15. Nah, setelah Yesus lahir, ini ceritanya tentang ini, penyingkiran ke Mesir. Jadi pada waktu itu, Yusuf dalam mimpinya malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf untuk membawa Maria dan Yesus pergi ke Mesir. Karena pada waktu itu ada bayi-bayi pada itu hendak dibunuh oleh Raja Herodes seperti itu. Maka Yusuf diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk mengungsi ke Mesir. Itu misalnya. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa bayangkan ya Maria yang baru melahirkan harus berjalan jauh loh. Dari Berapa kilo dari itu, brother? Bethlehem sampai Mesir. Kalau sekarang itu berapa kilo ya? Coba nanti coba editor tolong carikan ya itu berapa kilo. Tolong. Berapa kilo itu nanti lah. Teman-teman Jauh bisa juga. cari ya Iya. di internet. Mungkin lebih dari 1 hari saya yakin itu. Nah lalu yang terakhir itu dari Lukas berapa? Lukas 2 lagi ya kayaknya. Lukas 2, 41 sampai 15. 41 sampai 52. Dan ini adalah kisah yang panjang. Ini adalah kisah di mana Yesus pada saat itu berusia remaja ya, karena 12 tahun itu kan remaja. Nah pada waktu itu Yusuf dan Maria mengajak Yesus pergi ke Bait Allah. Karena pada waktu itu ya kebiasaan ketika Paskah itu kan selalu ke Bait Allah. Nah ketika perjalanan pulang Yusuf dan Maria baru sadar bahwa Yesus tidak ada bersama dengan rombongannya. Nah karena ternyata Yesus itu ada di mana, Frater? Di dalam Bait Allah, bersama imam-imam dan orang-orang Yahudi untuk bertanya jawab seperti itu. Nah ketika Yusuf dan Maria itu bertemu dengan Yesus, justru Yusuf berkata apa? Mengapa kamu mencari aku? Nah, bayangin kalau kita ngomong sama orang tua kita lagi main ke pasar atau kemana sama teman-teman kita, terus orang tua terus kita orang kita datang. datang, lele atau ayo sini pulang. Mengapa kamu mencari aku? Ya, Pasti kecewa, marah. si orang tuanya marah. Tetapi bedanya apa? Yusuf dan Maria tetap menyimpan itu di dalam hatinya seperti itu. Keren sekali ya. Jadi itu kisah-kisahnya dalam 3 perikop yang kita angkat pada hari ini. Nah, Iya. dari kisah tadi Pater, lalu apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah Yusuf, lalu Yesus dan Maria tadi? Mungkin pengalaman ya, brother ya, pengalaman. Oh gitu ya. Nah sebelum pengalaman mungkin ini ya dari 3 perikop tadi kita bisa melihat bagaimana perjuangan dari Yusuf dan Maria dalam mengasuh Yesus. Sejak sebelum dilahirkan sampai besar loh, itu Yusuf dan Maria menanggung banyak kesulitan. Bayangin ya ketika Maria harus menerima kabar dari malaikat
ya harus mengandung dari Roh Kudus, lalu harus melahirkan di kandang domba, harus mengungsi ke Mesir, terus umur 12 tahun seolah-olah dia tidak dianggap oleh Yesus sendiri. Nah di situ kita bisa melihat bahwa betapa begitu besar cinta kasih Yusuf dan Maria kepada Yesus. Nah, maka pada kesempatan ini Father ingin mengajak teman-teman semua, sobat Remaka semua, atau siapa saja yang melihat video ini untuk menyadari bahwa orang tua kita itu punya keinginan yang besar untuk membahagiakan kita, punya sesuatu yang ingin dibagikan kepada kita, punya harapan pada kita yang terbaik untuk kita, seperti itu ya Father ya. Dan mereka tuh sangat mencintai kita, meskipun memang kadang ya cara-cara mereka itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya kadang orang tua saya apa sih kayak gini, orang tua mereka enak kayak gitu, orang tua saya kayak gini. Nah, tetapi intinya adalah bahwa orang tua kita itu sangat mencintai kita, bagaimanapun kondisinya kita harus menerima keadaan keluarga dan orang tua kita, karena mereka adalah yang Tuhan berikan kepada kita yang terbaik bagi kita, seperti itu. Ternyata begitu ya brother. Iya. Boleh dong kami bertanya lagi gitu. Aduh, tanya apa lagi? Sekali lagi ya, Ada panjang sekali lebar lagi. ini ya. Lagi Aduh. aja Father. Pengalaman Frater terhadap keluarga gitu. Keluarga Frater. Keluarga ya. Apa ya? Coba Father pikir Yang paling berkesan gitu. Father pikir dulu. Nanti muncul tik gitu ya, apa lampu gitu. Oh ya, gini. Father akan menceritakan tentang ketika pengalaman Father remaja juga ya, ketika SMP waktu itu. Boleh. Nah, jadi kan dulu Frater berasal dari pelosok desa gitu ya. Nah, karena orang tua Frater berpikir bahwa Frater harus mendapatkan pendidikan yang baik, maka Frater disekolahkan di sekolah yang di kota gitu lah. Nah, konsekuensinya Frater harus ngekos. Bayangin, lulus SD langsung ngekos. Nah, itu bagi Frater pribadi pada waktu itu Frater agak jengkel juga sih, karena di rumah kan harusnya pagi makan tinggal makan, siang makan tinggal makan, malam makan tinggal makan. Tapi kalau ngekos, Father harus masak sendiri, harus belanja sendiri, harus ngatur keuangan sendiri. ya. Itu SMP, bayangin. Nah pada waktu itu Father juga jengkel sih, kenapa sih kok harus kayak gini, kenapa nggak lulus SMP aja Father ngekosnya atau kemana ya gitu. Nah tetapi pada waktu itu Father baru bisa melihat bahwa tujuan orang tua Father itu baik. Nah lalu ketika Father di seminari, ketika SMA itu Father baru menyadari, ketika Father berefleksi kembali, oh ternyata mengapa kok orang tua Father pada waktu itu menempatkan Father untuk kos di daerah sana itu daerah sana itu pokoknya biar nggak tahu ya sana itu. Nah karena mereka itu ingin agar Father tuh mandiri, terus bisa mengurus diri sendiri lah, terus mempelajari banyak hal, tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak, terus belajar mengambil keputusan dalam sehari-hari. Karena kan kalau di rumah biasanya kita apa-apa izin sedikit sana, izin sana, izin sini, tapi kalau di sana waktu itu Father benar-benar diajari untuk mengambil keputusan sendiri seperti itu. Lalu juga lebih bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di daerah sana. Jadi itu baru Father sadari ketika Father SMA, padahal itu pengalaman ketika SMP. Nah jadi itu intinya bahwa memang kadang cara orang tua kita itu tidak terduga oleh kita. Nah kadang kita merasakan manfaatnya atau merasakan kebaikannya itu baru pada saat setelah kita melewati semuanya. Luar biasa juga ya pengalaman Frater Putra ini. Kita semua Benar, punya benar. pengalaman semuanya. Tadi kayaknya bisa masak tadi ya. Iya. Kalau boleh Frater itu hobinya masak apa? Kalau SMP dulu ya, karena yang muda-muda aja sih. Jamur, terus tempe, dan yang paling favorit adalah mie. Pasti ya. Goreng atau mie? Goreng. Jangan disebut mereknya. Oh iya. Nah, ya itu tapi kan biasanya ya itu jamur, tempe, mie, dan ya ada sayur-sayur yang lain. Nah, itu pengalaman dari Frater Putra. Kayaknya kita perlu satu lagi ya pengalaman. Waduh, ya sebenarnya semua punya pengalaman. Punya sih. pengalaman, Frater Didi juga punya. Ya, Father Bayi punya. Nah, teman-teman mau siapa dulu nih? Nah, mau Father siapa Father ini? Jai milih ya. Siapa ya? Father Bayu aja karena namanya sama kayak Father. Oh iya, kan? gitu ya. Oke. Ya, Father Bayu coba ceritain dong bagaimana pengalaman apa ya dulu di keluarga seperti itu. Ya, tentu di keluarga banyak sekali pengalaman menarik. Ya, pengalaman dimarah-marah, pengalaman Iya ya. ya kalau bangunnya telat itu kadang ibu dan bapak saya itu terkadang bangunin gitu ya, Oh, iya. dengan sebisanya pokoknya saya bangun ya, intinya itu. Terus yang paling lucu itu ketika kecil itu ya, Ya. kami itu kalau misalnya kecil malam-malam itu pergi ke rumah nenek, jalan kaki tapi
jalan kaki. Masih Jaraknya jauh nggak? Wah, jaraknya berapa ya? 1 kilo ada lah. Oh iya. Nah, 1 kilo Lumayan ada. lah ya. Tapi kami jalan kaki. Terus kalau misalnya pulang itu kan malam-malam, brother. Nah, biar nggak jalan kaki. Nah, ica-ica itu apa ya bahasa Indonesia? Pura-pura ya. Pura-puranya brother tuh ngantuk gitu. Ngantuk. Gitu. Tiduran gitu ya. Tiduran. Terus setelah mau dibangunin itu, Lele, ayo bangun, terus pulang gitu. Artinya bangun, ayo kita Bangun, pulang. terus ayo kita pulang. Setelah itu saya pura-pura tidur aja biar digendong. diangkat. Wah, biar digendong gitu ya. Cerdas juga nih, Ya, Pak. mungkin Bener ya. ya itu pengalaman yang unik bagi saya. Saya merasakan betapa orang tua itu mencintai kita sebenarnya, sangat mencintai kita dengan usahanya masing-masing. Kadang dimarahin, itu wajar ya. Mungkin karena brother pada waktu kecil itu ya bandel, nggak mau bekerja seperti itu kan. Ya setelah saya renungkan, brother, ternyata orang tua kita itu ingin mendidik kita untuk menjadi seorang yang dewasa. Setuju banget. Setuju ya Ya, pokoknya. setuju pokoknya. Nah, gitu brother. Jadi pengalaman kami berdua. Ya walaupun receh ya, tapi Tapi itu menyentuh sangat gitu. membekas ya. Membekas Emang ya. kadang pengalaman-pengalaman yang kecil-kecil seperti itu justru yang selalu kita ingat. Misalnya saja ya, karena kan brother sekarang udah jauh dari orang tua ya, sudah hidup dalam biara. Itu biasanya kisah-kisah yang seperti itu yang kami rindukan untuk bertemu dengan orang tua kita. Biasanya ya itu karena kami kangen ya, kami mengingat-ingat kisah masa lalu seperti itu ya brother ya. Nah, karena kebetulan kan teman-teman masih mungkin ada yang dekat dengan orang tua ataupun udah jauh dengan orang tua. Nah, di sini cobalah sekarang pada pertemuan kali ini Fatar ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali bagaimana kisah-kisah pada waktu itu bersama dengan orang tua atau sekarang bersama dengan orang tua, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita terima setiap harinya. Seperti itu. Nah, karena kadang kan kita kalau sudah sering bersama orang tua kita lupa sebenarnya orang tua kita sayang nggak sih sama kita, kan kadang kita tanya gitu kan. Ya. Kita justru tidak sulit untuk melihat kebaikan dari mereka, justru kita lebih senang gitu. Itu corona. Padahal mereka mencintai kita ya. Ternyata. Jadi itu. Pokoknya intinya dari pertemuan ini kita sering mengajak teman-teman semua untuk menyadari bahwa orang tua kita itu sangat mencintai kita. Mereka punya caranya sendiri untuk mencintai kita, punya caranya sendiri untuk mendidik kita, dan punya caranya sendiri untuk menyayangi kita setiap harinya. Wah, luar biasa ya Sobat Remaka pengalaman-pengalaman Fatar ini, dan semoga melalui pertemuan ini Sobat Remaka semakin menyadari bahwa orang tua kita tuh mencintai kita semua dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, begitu. Nah, Fatar, tidak terasa nih waktu sudah berjalan begitu cepat. Setengah jam belum ini ya? Setengah jam ya. Mungkin ya, ada setengah jam Kayaknya ya. ngobrol-ngobrolnya terlalu Semangat ya. Semangat ya. Karena ini pertama gitu kan. Pengennya sih berlanjut Pak, tapi ya Kan masih ada pertemuan berikutnya. Masih ada. Terus apa untuk menutup ini kita punya permintaan kepada teman-teman semua yang nonton untuk mengirimkan foto profil ke Instagram Sahabat Remaka. Nah, di foto profil itu nanti diketik nama lengkapnya siapa, asal parokinya dari mana, dan tanggal lahirnya. Siapa tahu besok ada yang mau ngucapin Fatar Iya ya. benar gitu. Ada yang ulang tahun, kita rayakan bersama. Rumah masing-masing. Iya, Rumah masing-masing. Nah, nanti dari data itu kita akan membuat identitas kita semua sebagai anggota Sahabat Remaka. Ditunggu ya foto dan identitasnya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Salam sehat, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.